Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Iya, sahabat Sincanwan dan Sincanwati yang menunggu video terupdate dari si Panci yang hilang akal sehatnya. Kali ini kita akan kembali membahas si Panci yang hilang akal sehatnya dan juga hilang nomor rekeningnya ini ya, sahabat. Jadi sampai hari ini si Panci yang hilang ini belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut saya pribadi ini ada dua kemungkinan ya, sahabat. Yang pertama mungkin memang ada backingannya, mungkin ya. Yang kedua mungkin pihak kepolisian sedang mengumpulkan semua laporan ya. Laporan terhadap si Panci yang hilang ini. Karena memang kasusnya itu ternyata sangat banyak, sahabat. Selain penistaan agama yang dilaporkan itu dan juga pencucian uang, ya juga kasus esek-esek gitu ya. Gesek sana, gesek sini, akhirnya lecet sendiri. Itu udah lecet itu, sahabat ya, sama kayak ulungnya Udin Birahim ya. Ini kan seperguruan, Udin itu muridnya. Nah, ini dua kemungkinan ya. Nah, oke sahabat, kemarin kan masih banyak yang mendukung dia, yang tidak percaya dengan kasus demi kasus yang dilakukan oleh Panci yang hilang akal sehatnya ini. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bukti ya sahabat, bahwa nih orang betul-betul sehat. Pertama, tentang laporan ataupun tuduhan kepada dia yang mengatakan bahwa si Panci yang hilang akal sehat ini betul-betul tinggi sahabat, birahinya gitu. Iya, betul-betul tinggi birahinya. Kalau nggak percaya, coba dengarkan pengakuan dari ibu mantan wali santri ini, sahabat. Saya punya 20 buktinya, voice note, kemudian saya juga punya satu video percakapan antara dia dan korban gitu yang memang itu adalah satu kode atau tanda untuk mengajak berhubungan gitu ya. Sampai saat ini belum ada. Padahal saya sudah face to face juga, udah berhadapan dengan para aparat atau yang terkait ya dengan hal itu. Padahal ini satu hal yang fatal gitu, karena begini, waktu di dalam gitu ya, kami berpegangan tangan pun itu nggak boleh. Bersentuhan lebih dari pegangan tangan pun itu disuruh jauh kak, atau lapor, atau tahkim. Istilahnya itu seperti pengakuan dosa lah di agama lain ya gitu. Jadi kenapa kejadian terhadap dia itu tidak bisa dituntut untuk tahkim gitu, untuk pengakuan dosa seperti itu. Ya memang saya juga pada akhirnya merasa ya wajar aja orang dia sudah membubarkan majelis syuronya. Kalau di NI itu kan ada majelis syuro, dibilang sejajar MPR lah kalau di Indonesia gitu ya. Tapi itu sudah dia bubarkan. Jadi dia memang sebagai orang yang di posisi tertinggi secara struktural gitu. Jadi bagaimana dia mungkin mau lapor kemana atau mau tahkim kemana, apa sama Tuhan langsung gitu kan. Sedangkan umat-umatnya diajarkan untuk tahkim atau lapor kalau melakukan perbuatan salah atau dosa gitu. Misalnya merokok juga sama, di sana itu tidak boleh gitu. Jadi ini hal-hal yang sudah fatal. Dan bisa jadi presiden buruk dong untuk umat, atau presiden buruk dong untuk santri gitu. Karena itu sudah jadi rahasia umum sejak tahun 2016 itu sudah disuarakan sama guru-guru yang 116 itu yang dia usir dari sana gitu ya. Oke sahabat, sejak tahun 2016 ternyata ya si Ongok Raya Panci yang hilang itu sudah sangat tinggi birahinya itu. Ya, ada 20 percakapan voice note kata ibu mantan wali santri tadi sahabat. Dan satunya sudah kebongkar ya sahabat, sudah viral itu ya. Ketika si Panci yang hilang ini dimintai pertanggungjawaban oleh si korbannya. Itu sudah menyebar luas ya. Berarti tinggal 19 voice note lagi sahabat. 19 voice note godaan Panci yang hilang terhadap para korban gitu ya sahabat. Nah ini kita tunggu nih kata ibu tadi ya, datanya dari ibu itu. Dan dia sudah mengantongi gitu. Ya, tinggal membuktikan saja lagi nanti ya sahabat. Kita tunggu saja. Lalu ibu tadi juga menjelaskan, sentuh menyentuh nggak boleh ya di dalam pondok pesantren Az-Zaitun. Tapi kalau Panci yang hilang, boleh gitu. Kalau anggotanya yang sentuh menyentuh, itu langsung diminta lapor ya, dan juga harus bayar denda sebagai penebus dosanya ya bagi santri ataupun anggota-anggota si Panci yang hilang ini sahabat. Tapi kalau Panci yang hilang sendiri yang melakukan, itu nggak ada lapor, nggak apa-apa gitu ya. Nah ini yang kemudian ketahuan oleh 116 guru. Nah setelah ketahuan, menciutlah birahi si Panci yang hilang. Menciut birahinya sahabat.
Karena menciut birahinya bukannya sadar, bukannya insaf, bukannya minta maaf, bukannya bertaubat, tapi malah memecat 116 guru ini gitu. Ya sebetulnya tidak hanya masalah birahi yang tinggi yang diketahui oleh para guru ya. Tentang kasus dia yang mau memindahkan dana bos itu ke rekening pribadinya juga menjadi persoalan yang membuat birahi panci yang hilang ini terbang melayang, sahabat. Nah, di sini ya pengakuan daripada guru-guru, mantan-mantan guru yang dipecat itu. Itu mengapa 116 guru harus menempuh jalur hukum yang dilakukan oleh Yayasan Pesantren Indonesia. Silakan Pak Mas Angin. Ya, memang perlu kami harus sampaikan hal ini agar tidak terjadi salah pemahaman. Perjalanan ini panjang, jadi awali sekira Agustus tahun 2016, yakni berawal dari kami, manajer pendidikan saat itu bersama Dewan Guru, setelah melalui ajuan-ajuan kaitan dengan dana bos, kami mendapatkan satu dokumen yang seperti ini. Dan di sini menunjukkan ada surat tugas penugasan dari AS Panji Gumilang kepada Ali Aminullah untuk memindahkan dana bos ke rekening pribadi. Ini pada bulan Mei, 19 Mei 2016, senilai 750 juta. Lalu, pada bulan September, tanggal 19 2016, ini senilai 900 juta. Sama, dipindahkan ke nomor rekening atas nama rekening pribadi, rekening BNI nomor sekian atas nama AS Panji Gumilang. Juklak yang kami pahami dari pemerintah kaitannya pengelolaan dana bos itu tidak boleh dipindahkan ke nomor rekening pribadi. Ya, betul ya sahabat. Itu tidak pernah ada kebijakan pemerintah yang membolehkan dana bos itu dipindahkan ke rekening pribadi untuk dikelola sendiri. Gitu ya. Jadi hanya panci yang hilang akal sehatnya lah yang melakukan itu. Karena apa? Karena betul-betul syahsyat dan juga visioner sahabat. Betul-betul visioner ya. Kata pembela-pembela panci ini kan betul-betul visioner. Kebijakan pemerintah tidak membolehkan untuk mengelola dana bos itu ke rekening pribadi. Nah, karena visionernya si Ongok Raya ini dipindahkan ke rekening pribadi. Betul-betul visioner dan juga dia melakukan itu demi bangsaku, sahabat ya. Demi bank yang ada di sakunya itu. Jadi kepada para pembela panci yang hilang akal sehatnya ini, sebelum akal sehat Anda itu terbang melayang, coba Anda kalau bahasa Minangnya diinok manuangkan lagi ya, direnung-renungkan lagi, dipikir-pikir lagi. Siapa yang telah Anda bela itu? Betul-betul syekh-kah atau malah syehsyat? Betul-betul berjuangkah demi Anda atau malah demi bank yang ada di sakunya itu? Oke sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.